Sejarah Kesultanan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gua Talo dikenal dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Gua serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan Gowa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Masa pemerintahan 1. Islamisasi Kesultanan pada tahun 1605. Kesultanan Gua Talo mulai mengadopsi Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin pada tahun 1593 sampai 1639. Islam diperkenalkan oleh Ratu Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau. Sejak saat itu Islam menjadi agama resmi kerajaan. 2. Masa kejayaan abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669, Kesultanan Gua Talo mencapai puncak kejayaan. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan VOC Belanda. Gua Talo menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia bagian timur. 3. Perang dengan VOC pada kejatuhan 1669. VOC melihat Gua Talo sebagai ancaman dalam pedagang rempah-rempah. Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 berakhir dengan Perjanjian Bungajaya pada tahun 1667 yang membuat Gowa kehilangan banyak wilayah dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1669. Sultan-Sultan Islam di Gua Talo. 1. Karaeng Matoaya, Raja Talo dan menjadi pelopor Islam di Gua Talo setelah masuk Islam pada tahun 1605. Bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam setelah memeluk Islam, berperan sebagai penasihat utama dalam pemerintahan Sultanan Goa. 2. Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14 dan Raja pertama yang masuk Islam pada 1605. Menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan melalui kebijakan Islamisasi dan ekspansi Goa di Sulawesi Selatan. 3. Sultan Malekusaid 1639 sampai 1653, Raja Goa ke-15 yang melanjutkan perjuangan Islamisasi dan memperkuat pertahanan kerajaan. 4. Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 terkenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC Belanda. Bertempur dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 melawan Belanda. Tetap akhirnya Goa kalah dan harus mendatangkan Perjanjian Bungaya. 5. Sultan Amir Hamzah, memimpin setelah Hasanuddin. Tetap kekuasaan Goa mulai melemah akibat perjanjian dengan Belanda. Sejarah kekuasaan Kesultanan Gua Talo dalam Kerajaan Islam. Yang pertama, Islamisasi Kesultanan tahun 1605. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Kesultanan Gua Talo resmi mengadopsi Islam. Puncak kejayaan abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Gua Talo mencapai masa keemasannya. 3. Perang Makassar dan kemunduran tahun 1666 sampai 1669. VOC menganggap Gua Talo sebagai ancaman besar dalam perdagangan rempah-rempah. 4. Pengaruh Islam pasca kejatuhan. Meskipun kekuasaannya menurun setelah jatuh ke tangan Belanda, Kesultanan Gua Talo tetap berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi dan wilayah sekitarnya. Masuk ke Islam ke Kesultanan Gua Talo.
Islam masuk ke Kesultanan Gotalo pada awal abad ke-17, tepatnya pada 1605. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Karaeng Matowaya Tumparisi Kalona yang kemudian bergelar Sultan Alauddin setelah memeluk Islam. 1. Peran utama dari Minangkabau. Islam diperkenalkan oleh 3 ulama dari Minangkabau, yaitu Datu R.I. Bandang, Datu R.I. Tiro, dan Datu Patimang. 2. Islam menjadi agama resmi pada tahun 1605 setelah Sultan Alauddin masuk Islam. Kerajaan resmi menjadikan Islam sebagai agama negara. Kerajaan Talo juga mengikuti langkah Goa di bawah pemerintahan Karaeng Matoaya, yang kemudian bergelar Sultan Abdullah. 3. Penyebaran Islam ke Sulawesi dan Indonesia Timur setelah Islam menjadi agama resmi. Kesultanan Gotalo aktif menyebarkan Islam ke wilayah lain di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan Sopeng, serta ke daerah Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara dan Maluku. Islamisasi ini juga mempengaruhi sistem pemerintahan, hukum, dan tradisi kerajaan, yang mulai menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik.